Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Nur Safitri dan teman saya Rizky Aprilia. Di sini kami akan membahas materi mengenai strategi pengelolaan saluran distribusi. Materi yang pertama adalah saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi saling bergantung dan terlibat dalam proses pembentukan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa untuk dikonsumsi. Dalam pengertian lain, sistem saluran adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Saluran pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan suatu produk. Pembeli potensial menjadi pelanggan. Adapun salah satu perannya adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya bergerak dalam pelayanan pasar atau tetapi juga membentuk sebuah pasar yang potensial. Dengan mengelola perataranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau push strategi dan atau tarik push. Saluran pemasaran juga berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Maksudnya adalah institusi perdagangannya grosir dan eceran baru bermunculan dan sistem saluran baru berkembang. Selain memiliki fungsi di atas, saluran pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem pemasaran vertikal, dan yang kedua, sistem pemasaran horizontal atau horizontal marketing system. Yang terakhir adalah sistem pemasaran multisaluran atau multi-channel marketing. Dengan menambahkan lebih banyak saluran, perusahaan bisa mendapatkan 3 manfaat penting, yaitu yang pertama, meningkatkan cakupan pasar. Tidak hanya ada lebih banyak konsumen yang dapat berbelanja produk perusahaan di lebih banyak tempat, tetapi pelanggannya membeli lebih dari satu saluran seringkali lebih menguntungkan dibanding pelanggan saluran tunggal. Yang kedua, biaya saluran yang lebih rendah. Biaya untuk melakukan penjualan lewat telepon lebih murah daripada lewat kunjungan pribadi ke pelanggan kecil. Yang ketiga, lebih banyak penjual yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Konflik dalam saluran pemasaran tidak peduli seberapa baik saluran dirancang dan dikelola. Konflik pasti tetap ada karena kepentingan entitas bisnis independen tidak selalu selaras. Konflik saluran atau channel konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Dalam menjalankan strategi saluran pemasaran, ketika perusahaan akan menambah saluran untuk meningkatkan penjualan, perusahaan menanggung resiko terciptanya konflik saluran. Beberapa konflik salurannya bisa bersifat membangun dan mengarahkan pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, tetapi terlalu banyak konflik juga bisa menciptakan disfungsional. Konflik dalam saluran pemasaran tidak peduli seberapa baik saluran dirancang dan dikelola. Konflik pasti tetap ada karena kepentingan entitas bisnis independen tidak selalu selaras. Konflik saluran atau channel konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Dalam menjalankan strategi saluran pemasaran, ketika perusahaan akan menambah saluran untuk meningkatkan penjualan, perusahaan menanggung resiko terciptanya konflik saluran. Beberapa konflik salurannya bisa bersifat membangun dan mengarahkan pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, tetapi terlalu banyak konflik juga bisa menciptakan disfungsional. Yang selanjutnya adalah mekanisme bagi manajemen konflik. Yang pertama adalah kooptasi, adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasihat, dewan direksi, atau semacamnya. Yang kedua, diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang atau sekelompok orang untuk bertemu dengan pihak lawan untuk menyelesaikan konflik.
Yang ketiga adalah mediasi, berarti memilih pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian yang dapat mendamaikan kepentingan kedua pihak. Yang keempat adalah arbitrasi, terjadi ketika dua pihak setuju memaparkan permasalahan mereka kepada satu atau lebih arbitrator dan menerima keputusan arbitrasi. Dan yang terakhir adalah mengajukan tuntutan hukum. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Mbak Nur Safitri, yaitu mengenai konflik saluran distribusi. Yang pertama yaitu pengertian distribusi. Distribusi itu adalah suatu kegiatan pemasaran guna untuk memperlancar atau mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Itu yang pertama adalah perbedaan jarak geografis. Jadi perbedaan jarak geografis itu semakin jauh jarak itu maka akan menimbulkan peranan mitra menjadi sangat penting dan menimbulkan nilai guna tempat. Yang kedua yaitu perbedaan jumlah produksi. Jadi maksudnya adalah perbedaan dalam jumlah produksi akan lebih efisien biaya per unitnya dibandingkan produksi lebih kecil yang dapat menimbulkan terjadinya variety gap, yaitu di mana pihak produsen memproduksi suatu variasi produk tertentu dalam jumlah yang besar. Tapi pada kenyataannya kebutuhan konsumen itu lebih kecil jumlahnya. Yang ketiga yaitu perbedaan jarak dan waktu. Jadi perbedaan jarak dan waktu itu disebabkan oleh perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumsi. Yang keempat yaitu perbedaan informasi dan komunikasi. Jadi perbedaan informasi dan komunikasi di mana produsen itu tidak mengetahui produk yang dibutuhkan dan siapa konsumen potensialnya. Kemudian konflik saluran distribusi itu menurut Walker itu ada dua, yaitu secara vertikal maupun secara horizontal. Yang horizontal itu maka terjadi antara produsen sedangkan yang vertikal itu terjadi antara produsen dengan pengecer. Konflik vertikal itu terjadi itu bisa timbul karena adanya kedua belah pihak itu mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai senjata dalam menyalurkan barangnya ke konsumen tingkat akhir. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan penanganan konflik saluran distribusi. Yang pertama itu dengan cara negosiasi, di mana salah satu pihak itu bersedia mengalah dengan tujuan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Yang kedua dengan cara diplomasi, di mana kedua belah pihak itu mengirim wakil-wakilnya untuk berunding dalam menyelesaikan suatu konflik tersebut. Yang ketiga yaitu pemecahan konflik dengan interaksi informal dengan cara melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing. Contohnya yaitu dengan bergabung dalam asosiasi dagang. Selanjutnya yaitu superorganisasional, yaitu pemecahan suatu konflik dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga itu adalah pihak netral. Yang selanjutnya yaitu exchange of persuasion. Masing-masing pihak yang berkonflik itu saling bertukar personil dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Selanjutnya yaitu
Corporation, yaitu dengan menggunakan pemimpin organisasi lain yang ditempatkan di Dewan Penasihat atau Dewan Direktur untuk didengar dengan pendapatnya dalam penyelesaian konflik. Pengendalian saluran distribusi itu merupakan suatu usaha untuk menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian dan tujuan bersama. Yang terakhir yaitu implementasi pemasaran pada e-commerce. E-commerce adalah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha produsen kepada konsumen dalam upaya untuk memasarkan produknya dengan tujuan untuk memperluas akses pasar untuk mendapatkan profit yang besar. Kemudian peranan e-commerce dalam sebuah pemasaran adalah menjadi jembatan penghubung antara perusahaan, yang dimaksud adalah antara produsen terhadap konsumen yang berbeda dalam satu kota atau negara dengan konsumen tersebut. Tepatnya yaitu perbedaan lokasi. Sarana dalam sebuah promosi atau produk. Media yang digunakan dalam pemasarannya pun beragam. Contohnya mulai dari mengandalkan sistem elektronik seperti internet, aplikasi bisnis, terus contohnya lagi ada pemasarannya bisa lewat aplikasi Shopee, Lazada, Instagram, bisa melalui televisi untuk pengiklanannya, dan masih ada jaringan teknologi lainnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Penjelasan ataupun penjabaran materi mengenai strategi pengelolaan saluran distribusi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.